Oke, Assalamualaikum teman-teman. Saya bertemu dengan sebuah kasus yaitu AC Panasonic Cina yang kurang dingin. Saya akan berikan step-stepnya pada teman-teman, silahkan dipelajari. Ingat, ini adalah ilmu teknik, pelan-pelan pelajarinya. Jangan buru-buru. Nanti kalau buru-buru teman-teman nggak paham. Silahkan diperhatikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jempol dan subscribe-nya. Saya doakan agar semua urusan teman-teman dimudahkan sama Allah dan dilunasi utang-utangnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Di sini saya punya sebuah pertanyaan di dalam grup yang saya bimbing ini. Assalamualaikum, mohon bimbingan Pak. Panasonic R40 setengah PK, keluhan awal AC tidak dingin, tekanan fan 160 PSI, unit sudah dicuci bersih. Saya kemudian mengganti pipa karena pembungkus pipa sudah kerobos serta kondensasi. Vakum dan isi ulang freon 160 PSI di ampere 1,0 ampere. Dinginnya belum nyes. Saya tambah freon lagi sampai 200, ampernya 1,2. Di nampletnya 1,8, dingin juga belum nyes. Evap bagian atas dingin full dan bagian bawah biasa saja. Tindakan apa yang perlu saya lakukan? Kalau teman-teman tahu, ini adalah AC. Sebentar. Ini adalah AC Panasonic Cina. Panasonic Cina dengan ampere maksimal 1,8. Keluhannya teman-teman sudah tahu ya. Ini keluhannya mana tadi? Keluhannya jadi di apa namanya? Keluhannya di ampere 1,2 tidak bisa dingin. Sebenarnya simple teman-teman. Ini adalah masalah yang sering saya temui selama 9 tahun ke belakang. Tapi emang harus teliti. Yang pertama teman-teman cukup patokannya sama ampere. Di sini jelaskan ya. Di sini jadi jelaskan untuk ampernya masih 1,2. Sedangkan spare-nya masih 1,8. Oke. Pertama teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah ditambah ke angka 1,8. Lalu bagaimana Mas Ande apabila di titik 1,7 atau 1,6 sudah dingin, stop. Jangan ditambah lagi. Yang pertama cukup teman-teman ditambah saja freonnya sampai maksimum. Itu langkah yang pertama. Lalu kemudian bagaimana Mas Ande kalau misalnya sudah saya tambah ke ampere 1,8 dengan freon 200 PSI misalnya, 210 misalnya, tapi tetap tidak dingin. Bagaimana solusinya? Teman-teman lakukan langkah yang ketiga. Langkah selanjutnya adalah di tes performa mesin teman-teman. Sini saya jelaskan untuk teori tes performa mesin. Di sini teman-teman ada outdoor ya. Di sini ada outdoor, kemudian di sini L-nya nih, L keran kecil sama keran besar. Ini dilepas. L-nya dibuka full dua-duanya. Kemudian kerannya nipelnya dilepas, pipanya dilepas dua-duanya. Selanjutnya teman-teman kasih analyzer press di titik kecil ini nih. Oh, salah lagi. Di sini teman-teman. Di sini teman-teman kasih nipple press. Freon udah habiskan ya. Di sini kasih nipple press.
dikasih analyzer yang merah itu, press sampai 500 PSI. Outdoor kasih setrum langsung. Coba nyalain, nyampe nggak di ke 500 PSI. Kalau misalnya dia nyampe ke 500 PSI, berarti kita beranggapan bahwa mesinnya adalah sehat. Untuk analisa pressnya seperti ini teman-teman. Analisa pressnya seperti ini. Sebentar. Ini analisa pressnya nih. Nah ini teman-teman. Ini yang merah ini analisa press nih. Jadi ini selangnya tinggal ditaruh. Nih selang ini nih. Selang ini ditaruh ke keran kecil tadi. Perhatikan angka jarumnya, dia harus nyampe 500 PSI. Apabila dia nyampe 500 PSI, berarti mesinnya adalah sehat. Dan sebaliknya, kalau dia cuma bertahan di 200 PSI, apa 250 PSI, apa 300 PSI, berarti mesinnya sakit. Itulah penyebab dari AC-nya kurang jos, dinginnya kurang maksimal ratanya. Dan perlu diperhatikan teman-teman, kalau misalnya dia berhasil sampai 500 PSI, detik-detik menuju ke 500 PSI, ini harus dibuang anginnya. Keran ini nih teman-teman, keran ini dikendorin, jangan dibiarkan saja. Kenapa Mas Andri? Kalau teman-teman biarkan, nanti efeknya ke klepnya cepat rusak, dan itu bahaya buat mesin. Kalau udah nyampe hampir 500 PSI dikendorin. Oke. Lalu bagaimana Mas Andri kalau udah saya tes sampai 500 PSI tetap tidak ada perubahan juga? Lakukan langkah ketiga. Saya udah punya ininya teman-teman. Langkah ketiga adalah dilakukan ini teman-teman. Tes kebocoran. Kita bicara freonnya udah bagus ya. Maksudnya mesinnya masih bagus. Fokus ke sini teman-teman. Ini emang kadang suka dilupakan. Ini adalah flaringan. Ini bisa ada di titik indoor maupun di titik outdoor. Ini teman-teman cek. Jangan sampai ada yang pecah ataupun tipis. Kalau saran saya untuk kalau misalnya step 1, step 2 itu sudah aman, lakukan step ini teman-teman. Ini dicek flaringannya, dan alangkah baiknya teman-teman flaring ulang. Di flaring ulang, dibuat flaringan baru, biar nggak bolak-balik di flaring baru. Setelah langkah flaring ini selesai, baru teman-teman lanjut ke flashing. Dilakukan flashing yaitu menggunakan R11 atau metil diadu dengan R40 bisa, R32 bisa. Di sini nih teman-teman. Di sini. Di sini kan ada 2 pipa ya. Di sini kan ada 2 pipa. Di sini nih. Di sini kan ada 2 pipa yang ke sini ya. Nah, pipa yang besar maupun yang kecil dilepas dua-duanya. Kemudian pipa yang kecil disambungkan ke metil, ditetesin metil. Atau dikasih R11, kemudian ditiban lagi pakai R22 atau R40. Nanti keluar di situ. Keluar freonnya di pipa besarnya. Dia kan jalurnya ngelingker. Kalau saya biasanya memakai LPG. Jadi metil saya masukin di pipa kecil, kemudian saya dorong dengan LPG. Itu lebih hemat, jadi nggak ngeluarin biaya besar. Itu saya, dan saya pakai ilmu ini selama 4 tahun, alhamdulillah nggak pernah ada kendala. Tapi kan kadang pengalaman orang beda-beda. Kalau ini pengalaman saya, inilah yang bisa saya sajikan ke teman-teman. Saya mencari yang hemat, jadi saya lakukan seperti ini, nggak ada masalah, dingin aman. Oke, setelah itu selesai, kemudian teman-teman lakukan langkah yang terakhir, yaitu di yaitu di sini teman-teman, di vakum. Berapa lama vakumnya, Pak Andre?
Vakum lakukan 40 menit. Kenapa? Karena di sini teman-teman sudah melakukan AC-nya itu sudah ada semacam kontaminasi. Jadi lakukan vakum selama 40 menit, minimal 40 menit. Lebih lama gimana Mas Ane? Lebih lama lebih bagus. Kalau lebih lama teman-teman akan menghasilkan hasil yang maksimal. Setelah divakum silahkan diisi freon pelan-pelan. Nanti ketemu titik di mana ampernya sudah 1,7, insya Allah dinginnya sudah normal. Ini adalah cara yang selama ini berkali-kali saya pakai dan nggak pernah, jarang sekali ada kendala. Yang penting step-step dari step 1, step 2, step 3 teman-teman lakukan. Insya Allah masalahnya selesai. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Kalau misalnya ditambah freon sudah selesai, sudah dingin, berarti masalahnya ya hanya kurang freon saja. Kemudian kalau misalnya ditambah freon tetap nggak dingin juga, lakukan langkah yang saya tunjukkan barusan. Dan ini adalah jawaban dari orang yang saya bimbing ini. Nah, perhatikan teman-teman. Alhamdulillah dengan ditambah freon dia menjalankan step pertama, ditambah freon. EVAP-nya sudah rata di tekanan 210 sampai 200 PSI dan ampernya 1,3 sampai 1,4. Intinya teman-teman pelan-pelan, nambah freonnya pelan-pelan, jangan buru-buru, pelan-pelan. Kalau teman-teman nggak punya tang ampere atau nggak punya analyzer, silakan ditambah, tapi pakai putaran setengah putaran atau seperempat putaran. Seperempat agak 5 atau 10 detik, tutup lagi, pegang pipa gede. Buka lagi seperempat, agak kurang dingin lagi, pipa gede kurang dingin, tutup lagi. Itu jarak dari putaran pertama ke putaran kedua itu 2-3 menit. Jadi kemudian lewat 2 menit buka lagi, lewat 2 menit buka lagi, sampai teman-teman perhatikan di EVAP itu dingin. Evaporator tahu ya, yang di dalam itu evaporatornya dingin rata. Nah, itu sudah menandakan AC-nya sudah normal. Mungkin cukup sekian teman-teman dari ilmu yang sudah saya share hari ini, yaitu tentang AC Panasonic Cina yang kurang dingin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kuncinya teliti dan tenang. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini. Baik, saya Siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.